Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Setiawan dari UPPJ UT Jakarta. Pada tugas video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah berpraktik yaitu tugas basis data, saya disuruh untuk melakukan praktek transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Datanya memakai data yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu di tugas 2. Untuk langkah-langkahnya sesuai dengan eksekusi kedua yang dibuat di sini. Untuk selanjutnya ke aplikasinya, pertama kita nyalain dulu menurut. Selanjutnya untuk mendapatkan transaksi basis data dari MySQL harus memeriksa salah satu storage engine, yaitu InnoDB. Ini sudah ada ya, InnoDB atau DB. Caranya untuk memeriksanya apakah MySQL memiliki dukungan salah storage engine, klik basis data yang tugas kita, yaitu kemudian lihat tabel yang pada di basis data tersebut apakah ada InnoDB-nya, si gambar ini. Di tugas saya ada ya, ini tabel sebelumnya juga sudah pernah dibuat data-datanya memakai data-data kemarin. Misalkan ada SQL diawali dengan perintah begin dan diakhiri dengan end. Jadi jika kita sudah ada, maka transaksi dapat berjalan dari basis SQL. Selanjutnya, untuk membuat sebuah transaksi dalam halaman dapat membuat dengan cara memasukkan perintah pada menu. Nah, kita akan memasuki perintah ini, yaitu commit begin di rumah transaksi. Untuk perintahnya, setelah saya tadi mencoba try dan error untuk pertama kalinya, nah ini tadi saya mencoba-coba dulu kayak trouble itu bisa diatasi. Kita sekarang ke prakteknya. Untuk pertama kita mempraktekkan yaitu commit. Untuk membuat transaksi kita membutuhkan fitur commit ini di MySQL. Kita create new ini tadi rooted, dan saya isi nama root dengan transaksi 5, jenis prosedurnya itu ini, dan tadi dihapus. Untuk bagian kodenya itu saya sudah buat beberapa kodenya supaya tidak memakan waktu. Oke, berarti ada. Nah, tadi misalkan ada pemberitahuan seperti itu, berarti ID-nya sudah keduplikat dari sebelumnya. Nah, Rizky ini sudah ditambahkan, tapi kita tidak memakai perintah commit untuk menambahkan ke basis datanya. Contohnya di basis data, tidak ada nama Rizky, hanya di sementaranya di prosedur limited time. Nah, untuk selanjutnya kita coba tambahkan commit dengan nama yang sama. Kita menambahkan Rizky ini ke dalam database-nya. Nah, yang membedakan hanya di perintah commitnya saja. Jadi ini tadi salah di ini. Rizky di sini 14 ya, sesuai sama dengan prosedur pertama yang ini. Kita cek apakah ada di tabel pasien. Nah, di tabel pasien ditambahkan dengan jenis kelamin laki-laki yang nama Rizky di alamat itu Jenderal Sudirman nomor 10 Jakarta. Ini tertambahkan ke dalam database yang kita sudah buat tadi. Nah, perintahnya. Untuk selanjutnya, perintahnya adalah yaitu rollback dari bagian transaksi juga. Sebelumnya saya sudah nyoba juga supaya menghindari kesalahan ini. Kita buat transaksi kanan. Untuk perintah rollback saya sudah buatkan. Perintah rollback ini membuat transaksi mencoba mengubah nama pasien dengan ID 3 ini dan menjadi dana, tapi kemudian di rollback lagi, dikembalikan lagi. Ini sudah ya. Nah, misalkan hasil nama pasien ID-nya tetap dan tidak berubah menjadi dana, perintah rollback berhasil membatalkan update tersebut. Nah, tadi itu saya mencoba waktu pertama mengganti Septian menjadi dana, ternyata kita coba lagi untuk rollback dan dibatalkan. Untuk rollback selanjutnya yaitu rollback update, karena transaksi selanjutnya itu lebih kompleks. Di kompleksnya lagi adalah insert data baru, kemudian rollback, lalu update nama pasiennya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan ini. Kita sama ke menu di nama pasiennya itu kita menambahkan kondisi ini. Kemudian saat insert to pasien ini akan menambahkan ini sama 19 Dimas Gatot Surabaya, itu rollback dan mengatakan ini update
set name Rusdi dengan ID 3. Nah, nanti kita akan cek apakah sudah terupdate dengan nama yang baru. Kemudian kita execute. Untuk mengeceknya kita coba di. Nah, ini sudah terupdate ya, yang tadi namanya Septian sekarang Rusdi, dan kita juga menambahkan rollback ke Dimas yang tadi yang ini, terus itu ganti. Hasilnya data tidak termasuk karena di rollback yang pertama. Di pasien nama ID 3 itu yang nama awalnya Septian sekarang jadi Rusdi sesuai dengan ini yang kita update commit to pasien. Untuk transaksi selanjutnya yaitu save point. Save point ini adalah simpan dalam transaksi sehingga rollback tidak harus kembali ke kondisi awal. Contohnya bisa kita buat dulu di transaksi. Saya akan menjelaskan dulu sekilas. Untuk perintah rollback dan save point ini, yang pertama itu kita akan memulai dengan ini, yaitu start beginning transaksi insert to. Di tamat ini akan meng-save atau menginput data baru, yaitu ini kan insert to pasien yaitu Fajar. Selanjutnya si pasien Sari akan meng-save juga poinnya itu untuk insert ini ke pasien Sari. Nah, di rollback save point ini akan kembali ke awal lagi yang ini. Jadi yang namanya Bagas itu tidak akan ke save dan akan kembali ke save point yang ini. Poin pertama itu Sari. Kita coba ini untuk ID-nya kayaknya sudah semua. Kita coba yang baru. Bagas sudah terisi dan Fajar juga terisi, Sari tidak. Sari itu kembali ke posisi awal. Sekarang seperti itu tersimpan hingga rollback tidak harus kembali ke posisi. Di Fajar masukkan ID 12 atau ID 25 yang Sari tadi tidak masuk karena rollback ke poin pertama yaitu ID yang Bagas ini. Ini kembali lagi ke ini. Untuk perintah point dan rollback itu kita buat dulu. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk bagian ini. Sekarang kita modify di nama dan ID-nya. Contohnya nah, saya akan menjelaskan sekilasnya. Nah, misalkan nanti ini di run atau dikirim, itu akan ke save-nya itu cuma dua. Yang satunya itu ke rollback atau dibatalkan dan mengulangi ke satu. Contohnya ada ID yang pertama Randy itu akan tersave. Sementara yang ini yang Mia itu tidak akan karena ke rollback ke poin pertama yang ID-nya itu ini Kante. Dengan ini poin akan kembali dan tersimpan ke titik yang awal yang tadi yang sudah disebutkan. Nah, kita coba run. Untuk transaksi 9 kita coba execute. Ini ada nama ID yang sama 19 di Fajar yang tadi di awal. Kita coba. Sekarang sudah ke-update ya. Datanya tuh tadi yang Randy, contohnya tuh yang ini. Nah, Randy termasuk ke save ke dalam database. Contohnya kita lihat nah, ini Randy termasuk ke dalam database. Sementara untuk Kante termasuk Mia itu rollback ke Kante yang sebelumnya dengan perintah rollback tersebut. Untuk selanjutnya kita membuat trigger pertama. Saya akan membuat dua tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Untuk transaksi obat kita create. Nah, saya sudah membuat scriptnya di sini supaya menghemat waktu, tinggal di copy paste. Nah, transaksi obat ini akan mencakup beberapa item ya, seperti nanti ID pasiennya yang akan menerima obatnya, obat ID-nya, jumlah sampai total harganya. Sama di tabelnya, di tabel obatnya juga atau nama obatnya, harga, stok dan kode obatnya. Kita coba. Sudah terbuat ya. Di sini obat sudah ada dan transaksi obat sudah ada. Selanjutnya tabel sudah dibuat. Kita coba isi tabel tersebut dengan 3 contoh obatnya, yaitu untuk ini kita insert, kita pergi ke tabel ini, tabel obat, kita insert data obat ID-nya, yaitu
Setelah tadi kita sudah menambahkan semua data obat yang sudah kita buat, kita coba buat relasi. Bisa ini udah tambah. Nah, kita sesuaikan dengan dua tabel baru tadi. Untuk selanjutnya kita coba mengupdate dan mengetes stok di obat yang kita sudah berikan atau kita sudah input beberapa obat. Nah, untuk mengetesnya kita coba masuk ke trigger, create new, kita pilih transaksi obat, daftar, dan insert. Untuk ininya selanjutnya kita coba tambahkan nama pasien ini. Nah, untuk penjelasannya, tadi saya melakukan transaksi obat. Nah, di sini sudah tercatat ya obat yang tadi. Nah, jumlahnya juga dari 20 awalnya jadi berkurang jadi 15. Transaksi ini, nah ini terlihat dilakukan oleh pasien Tito, karena ID-nya 6. Nah, untuk transaksinya tuh tadi ada sedikit kendala ya di SQL-nya. Sekarang sudah bisa, kita coba lagi misalkan membuat transaksi baru. Yang tadi inti Joko transaksi yang tadi itu namanya dari ID pasiennya itu ini Joko Widodo. Kita lihat di transaksinya sudah tercatat ya, ini 15.000, jumlahnya tuh 5, ID obatnya tuh kita lihat di obat satu asli sekarang berkurang. ID ini sudah terhubung dan dibuatkan untuk ke selanjutnya yaitu distribusinya. Kita bisa melihatnya juga nanti di CMD nya biar tampilannya lebih gampang dibaca. Untuk bagian ini sudah, selanjutnya bagian pendistribusian data. Untuk selanjutnya ini adalah pendistribusian data. Pendistribusian data ini kita akan mereplika data yang kita buat tadi ke tempat lain yaitu Ubuntu. Nah, untuk konfigurasi replika ini sekarang menyalin yang itu otomatis nanti kita menggunakan menu ini. Terus satu yang saya gunakan ini adalah Windows. Kita akan ke komputer 2 nanti di VirtualBox yang sedang saya buat dan di download dulu filenya yang dengan input yaitu kita klik dulu Apache ini ke hijau dan di aksesnya via admin masuk seperti biasa ke my PSP admin. Terusnya kita klik konfigurasi kita pilih tugas 2 lalu kan ini. Nah, ada kontrol ada kontrol RSD, klik kanan pada tombol, kita lihat dulu my init. Nah, sepertinya my initnya di sini ada yang kosong ya, kita nyari tahu dulu kenapa my initnya nggak ada. Untuk bagian distribusi data, pertama tadi saya sudah coba ini. Nah, misalkan kita klik my init untuk mengecek, di sini error. Nah, saya sudah bertanya kepada Claude, ternyata katanya ini adalah di Notepad. Ternyata di Notepad-nya tidak bisa kebuka dan harus di manual. Jadi saya edit manual di ini, misalkan di manual ternyata sudah bisa. Kita coba. Nah, di replika tuh sudah ada tuh. Sudah muncul sesuai dengan yang di awal. Karena di awal tuh tidak mau connect karena my initnya tuh harus di manual dan tidak terbaca, kita harus melakukannya manual di folder my initnya. Selanjutnya kita konekkan ke VirtualBox. Untuk ininya kita buat dulu ID-nya untuk menghasilkan saldi dan ketik ulang. Misalkan sudah kita isi, kita sesuai dengan instruksi membuat pilih administrasinya tuh 2 replika klien dan ini. Jika sudah kita klik kirim. Oh, sandi tidak sama. Setelah kita membuat tadi user ID yang ini, kita coba konekkan ke Ubuntu-nya. Ini setelah adalah meletakkan ekspor basis data rumah sakit dan simpan di flash disk, kemudian akan diimport. Untuk cara memanggil file tersebut adalah klik kanan pada gambar, pada konfigurasi komputer. Langkah pertama adalah harus melakukan import. Nanti kita memindahkan dulu.
mengirimkan file, taruh di dokumen. Setelah itu kita coba jalankan dulu. Setelah tadi mengalami banyak error di VirtualBox-nya dari yang tidak terinstall dan beberapa hal, sekarang kita coba lanjutkan lagi di tutorialnya. Untuk filenya sudah saya pindahkan ya. Sekarang sudah bisa Anda nampilkan ya. File tersebut merupakan file kontrol apa yang akan dijalankan. Kita klik sekarang sudah berjalan XAMPP-nya sama seperti ini, sudah berjalan. Setelah tadi running ya, kita coba copy ini. Nah, ini kita sudah kembali ke MariaDB-nya yang ini. Kita mau import file yang tadi di Windows ke Ubuntu. Setelah tadi mengalami error, tadi itu tidak terreload yang barunya itu sekarang terreload. Saya hanya mengekspor ulang maksudnya dari ini diekspor ulang ke ini, terusnya dikirim ulang, terusnya diimpor lagi. Ternyata bisa dan sesuai. Nah, tentunya strukturnya masih sama ya. Itu data-datanya masih sama, tidak ada yang berubah sesuai dengan data di file Windows-nya. Itu prosesnya itu menyalin secara otomatis dari komputer satu ke komputer lainnya secara real time dari Windows ke Linux atau Ubuntu di VirtualBox sebagai komputer duanya itu. Konfigurasi ininya, replikanya tuh misalkan konfigurasinya sudah, hal yang sama di konfigurasinya di XAPI My Init-nya. Karena tahapan ini melakukan konfigurasi pada sisi sel, maka klik konfigurasi it dan sel nggak akan tanda. Terusnya tuh kita pakai yang sama. Nah, ini sudah ada. Folder ini selanjutnya kita save ID-nya tuh ini. Sebelumnya ditampilkan pada gambar ini ditambahkan replika sehingga hasilnya seperti ini. Kita coba melihat apakah sudah sesuai ya. Sudah running kembali. Restart, coba restart. Setelah sudah restart, kembali ke halaman replika dan klik close seperti ini. Selanjutnya jika setelah ada peringatan konsol disable seperti Anda gambar berikut, maka selanjutnya Anda harus mengenable file ini. Berarti kita harus mengenable file. Nah, jika pada ini berikut, ini adalah error dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi terus berjalan. Jika keadaan tidak aktif, namun jika sel dalam ini aktif, maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu dengan cara mengetik stop sel. Ya, sel sudah berada tidak aktif, maka selanjutnya dengan cara memerintah Oke, sekarang sudah query oke, kita misalkan untuk penjelasannya. Jika sudah diketahui, tekan enter. Nah, selanjutnya memulai save dengan cara mengetik start. Misalkan telah berhasil dijalankan, maka selanjutnya cek status save pada komputer Ubuntu untuk melakukan pengecekan kembali pada browser Mozilla. Klik menu replika, oke, klik menu replika, terusnya tuh lihat status save.
Setelah mengalami tadi banyak error di replikanya, di master terutama ini pada gambar ini, di sini tuh tadi no ya, nggak terhubung, connecting dan sebagainya. Contohnya tadi itu mengalami penolakan dari firewall di PC masternya yang Windows ini. Ini dibuka dulu dia supaya bisa diakses dari Ubuntu-nya atau database Ubuntu-nya. Replikanya tuh saling terhubung. Kedua, di ini server ID-nya itu sama tadi pertamanya. Server ID-nya tuh volumenya tuh satu semua. Nah, sekarang jadi dua, jadi satu dan dua. Satu tuh di Windows dan dua di Linux di Ubuntu-nya. Yang ketiga tuh tadi di log master postnya tuh keganti-ganti. Tadi ada di 340 yang awalnya itu 328, ganti lagi 340, terus ganti lagi. Sekarang semoga ya ini di sini tetap lagi, nggak ada masalah lagi, terkonek, nggak connecting, nggak no dan sebagainya. Nah, kita bisa lanjut di servernya itu. Tadi saya mengubah dan menghapus, ganti dengan dua saja biar lebih gampang. Sekarang coba di server Ubuntu udah server IO running, SQL running, statusnya yes. Di tahapan selanjutnya ada pengujian aplikasinya. Basis data untuk melakukan pengujian apakah aplikasi telah berjalan dengan baik, maka melakukan perubahan basis data pada komputer 1 yaitu di Windows. Hampir sama, berarti kita mau nyoba menambahkan bagian obat. Di bagian obat ini kita akan menambahkan bagian baru yaitu contohnya. Nah, ini kita cek apakah replikanya tuh terhubung satu sama lain. Untuk pengecekannya, dan lakukan insert dan delete di sebagian penambahan dan tabel itu. Nah, ternyata di tabel ininya tidak terhubung ya. Kita coba setelah tadi mengalami error lagi karena tidak terhubung satu sama lain. Nah, tadi tuh di ini ditambahkan ke server ini tidak connect satu sama lainnya, tidak terhubung. Di pertama tuh memberi nama yaitu di +3. Salahnya lagi terus ini juga ada spasinya, ganti samain semua bisa lagi. Kita coba sesuai dengan ketentuan ini. Nah, insert, edit dan delete. Kita coba. Nah, di Panadol ini 8025, kita cek lagi di sini. Nah, sekarang terhubung real time ke update-nya tuh. Ini kita mengubah, kita coba lagi mendelete. Misalkan kita mau mendelete contohnya tuh ini. Panadol kita hapus. Is a delete from untuk tablet ini. Nah, kita cek apakah di Ubuntu-nya juga hapus atau tidak. Nah, saya ada refresh. Nah, untuk dua bisa ya, ke mengubah sama menghapus. Sekarang menambahkan. Nah, untuk menambahkan, karena sebelum-sebelumnya ini, kita coba cek apakah menambahkan di ini ke update atau tidak. Terupdate ya, real time. Untuk pengecekan di tugas di yang kedua ini, kita memakai ini obat yang ditampilkan via CMD, command prompt, sama kan. Kita coba command prompt ini sama dari kedua command prompt, dari yang terminal dan command dari CMD juga sama, menampilkan data yang sama. Nah, kita coba cek di cek kalau ditambahkan, ketambahkan enggak. Di sini tertambah. Kita coba refresh. Di sini juga tampil apa, menambah secara real time. Kita coba ya. Di sini juga menambah sama, bertambah 1 ibuprofen yang ini 25. Kita coba misalkan melihat di ininya, di sini juga bertambah sama juga. Kita coba lagi misalkan delete, terhapus.
di ini juga. Oke. Terhapus ya, sama di sini juga terhapus. Nah, untuk pembelajaran ini kayak kita berhasil ya semua, alhamdulillah terhubung satu sama lain meskipun banyak error dan ininya karena replika itu satu arah dari master ke replika, enggak sebaliknya. Nah, untuk tugas 3 kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam pengerjaan banyak error, durasinya terlalu lama, penjelasannya terbata-bata. Mohon maaf karena saya juga masih belajar dalam hal SQL dan basis data ini. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.